Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Justina Kotoki dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, Prodi Gizi Klinik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tidak menular tentang sariawan. Pengertian sariawan. Sariawan merupakan peradangan pada mulut yang terasa nyeri sehingga bisa mengganggu pengidapnya untuk makan, berbicara, dan tidur. Sariawan bisa muncul di mana saja di dalam mulut, termasuk di dalam pipi, gusi, lidah, bibir, dan langit-langit mulut. Faktor dan risiko sariawan. Siapa saja bisa mengalami sariawan, tapi ada beberapa faktor yang bisa memicu munculnya masalah sariawan tersebut. Antara lain, yang pertama, kebersihan mulut yang tidak terjaga dengan baik. Yang kedua, penggunaan gigi palsu dengan ukuran yang tidak pas dan tidak dibersihkan secara teratur. Yang ketiga, kekurangan vitamin B dan zat besi. Yang keempat, konsumsi antibiotik. Yang kelima, menggunakan obat-obat yang bisa menurunkan produksi air liur. Yang keenam, mengidap penyakit diabetes. Yang ketujuh, sistem kekebalan tubuh yang menurun. Penyebab utama sariawan. Penyebab utama dari sariawan yaitu adanya jamur Candida albicans yang memang berada di dalam mulut dalam jumlah yang kecil dan pertumbuhan yang tidak terkendali. Namun sariawan juga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor lainnya seperti cedera, infeksi, dan alergi. Selanjutnya ada gejala-gejala pada sariawan. Sariawan tidak akan langsung terasa, tetapi akan berkembang secara perlahan dengan gejala sebagai berikut. Yang pertama, sensasi terbakar pada lidah. Yang kedua, bagian dalam mulut dan tenggorokan berwarna merah. Yang ketiga, rasa yang tidak nyaman saat menelan. Yang keempat, muncul warna kemerahan dan rasa nyeri pada bagian mulut yang terdapat gigi palsu. Yang kelima, rasa tidak nyaman dalam mulut. Yang keenam, luka berwarna putih yang muncul di pipi, gusi, lidah, bibir, dan langit-langit mulut. Yang ketujuh, pendarahan ringan yang terjadi saat tergores. Diagnosis sariawan. Diagnosis sariawan bertujuan untuk mencari apa yang menjadi penyebabnya. Cara mendiagnosis yang paling utama adalah dengan pemeriksaan fisik, karena dokter bisa mengetahui banyak hal hanya dengan melihat penampilan lesi. Tes lainnya yang bisa digunakan untuk mendiagnosis sariawan adalah yang pertama, asupan atau swab, baik untuk infeksi bakteri dan virus. Yang kedua, kerokan atau swab, jaringan untuk infeksi jamur. Yang ketiga, biopsi atau pengangkatan sel atau jaringan yang penelitian lebih lanjut. Yang keempat, tes darah. Yang kelima adalah tes tempel untuk mengidentifikasi alergi. Pengobatan sariawan. Luka di dalam mulut atau sariawan biasanya bisa sembuh dengan sendirinya selama lebih 2 minggu. Bisa juga menggunakan obat anti jamur dalam bentuk gel, obat kumur, atau tablet, dan di saat terserang sariawan, tetap perhatikan asupan nutrisi yang kita konsumsi, seperti vitamin C, zat besi, vitamin B, asam folat. Pencegahan sariawan. Penyakit sariawan bisa dicegah dengan beberapa cara adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, membersihkan sela-sela gigi dengan dental floss atau benang gigi. Yang ketiga, merawat dan memeriksakan kondisi mulut ke dokter gigi. Yang keempat, menjaga kebersihan mulut. Yang kelima, membatasi konsumsi makanan dengan kadar gula tinggi. Yang keenam, merawat dan menjaga kebersihan gigi palsu. Sekian sekilas penyakit tidak menular tentang sariawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.